malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali di dalam program Night Call GPIB. Saya adalah Pendeta Dian Natalia Hutagaolo Temusu. Saya Pendeta GPIB yang bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di Jemaat GPIB Sion Nunukan, Kalimantan Utara. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan pembacaan Alkitab kita. Namun sebelumnya, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan yang baik, pengasihan-Mu lah yang menjadi sandaran keselamatan bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan Alkitab kami. Pimpin kami dalam hikmat-Mu, agar kami mengerti dan hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, "Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu elemen penting dari iman percaya adalah kesempatan untuk memilih. Soren Kierkegaard mengatakan bahwa wujud anugerah Tuhan adalah ketika Tuhan mau merendahkan hati untuk disetarakan dengan dunia, sehingga manusia punya pilihan. Kalau tidak demikian, maka takdir manusia adalah kesia-siaan. Dalam kerendahan hati, Tuhan hadir dan memberi manusia sebuah kesempatan untuk memilih masa depan yang baru, yakni rancangan keselamatan Tuhan. Karena itu, adalah kemalangan ketika manusia yang beroleh anugerah untuk memilih ternyata enggan untuk memilih. Kenapa manusia enggan memilih? Karena dengan memilih, dia harus mengikuti yang satu dan meninggalkan yang lain. Manusia tidak bisa mendapatkan kedua-duanya. Manusia tidak dapat memilih Tuhan dan tetap memilih dunia. Manusia harus menentukan iya atau tidak menyambut rancangan keselamatan Tuhan. Apa yang mau dikatakan kemudian adalah di dalam anugerah ada tanggung jawab. Manusia yang menerima anugerah keselamatan bertanggung jawab memperlihatkan bagaimana anugerah itu nampak dalam tindakan hidup sehari-hari. Kita mengenalnya dalam konsep hidup baru. Mereka yang hidup baru berarti memilih untuk hidup dalam nilai-nilai Tuhan dan meninggalkan nilai-nilai dosa. Bacaan Alkitab kita pada saat ini adalah bagian dari sebuah uraian pengajaran panjang Nabi Musa kepada umat Israel yang berada di tanah Moab dan akan memasuki tanah Kanaan. Adapun uraian panjang dari ajaran dan nasihat Nabi Musa ini berfokus pada satu tema, yakni umat Israel diingatkan untuk hidup kudus. Karena Tuhan yang memanggil mereka keluar dari penindasan di Mesir dan memilih mereka menjadi umatnya adalah Tuhan yang kudus. Hidup dalam kekudusan itu berarti umat Israel tidak lagi hidup dalam nilai-nilai dunia. Integritas karakter ditegakkan dengan menjauhkan diri dari nilai-nilai dunia yang lama, tetapi justru mentransformasi nilai-nilai dunia seturut nilai-nilai Tuhan. Pesan inilah yang tersimbolisasi dalam larangan menggabungkan bahan kain domba dengan kain lenan. Begitu juga perintah membuat tali terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuh adalah simbolisasi yang mengingatkan umat Israel soal panggilan hidup kudus meneladani Tuhan, seperti yang juga dinyatakan dalam kitab Bilangan pasal 15 ayat 39 sampai dengan 40.
Maka melalui pembacaan Alkitab yang kita renungkan saat ini, Bapak Ibu Saudara, ada pesan yang patut juga kita dengar, yakni mensyukuri kesempatan memilih yang Tuhan anugerahkan dengan kita memilih hidup di dalam nilai-nilai Tuhan. Mari wujudkan dengan kita terus membangun integritas iman yang memperlihatkan hidup baru, yang dibimbing nilai-nilai Tuhan. Terlebih di situasi pandemi ini, kesaksian iman itu semakin dibutuhkan. Seorang pendeta, Bapak Ibu Saudara, pernah mengatakan bahwa pandemi ini akan semakin mempertegas karakter manusia. Yang buruk akan semakin buruk, yang sedang baik akan semakin baik, dan tampaknya itu benar adanya. Bapak Ibu Saudara, lihat saja perilaku mereka yang menimbun obat, menjual dengan ambil untung secara sadis, menyebar berita palsu, memanfaatkan situasi pandemi untuk mengejar kekuasaan. Tetapi kita juga melihat kebaikan tumbuh di mana-mana. Berbagi donasi, berbagi makanan, peduli pada mereka yang isoman, tanpa perlu mencari pamor atau pujian. Maka Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita kemudian diajak memilih kehidupan seperti apa yang akan kita hadirkan. Namun, jika kita percaya kepada Yesus Kristus, pilihlah undangannya. Kenakan kuk yang berasal dari Yesus Kristus, sebab kuk itu ringan adanya. Mari, Bapak Ibu Saudara, semakin wujudkan integritas iman kita. Perlihatkan hidup baru yang Yesus Kristus anugerahkan. Tetaplah hidup baik. Secara pribadi, jangan tergoda mencari keuntungan pribadi di tengah-tengah situasi sulit ini. Tetapi mari peduli, mari berbagi. Jika mungkin, Bapak Ibu Saudara, mari ambil bagian dalam kebersamaan, saling topang, menghadapi pandemi dengan taat prokes, atau membantu mereka yang isoman. Bagi yang sakit, nyatakan iman itu dengan tetap hidup dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jika mungkin, Bapak Ibu Saudara, bagikan semangat dan pengharapan itu kepada sesama yang bergumul. Di tengah-tengah situasi berat ini, mari kita mempersaksikan terang kasih Kristus, menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Dan di malam hari ini, mari terus kita pupuk di dalam hati nurani kita, tekad yang bulat untuk memilih hidup dalam anugerah Tuhan dan menjadi saluran anugerah Tuhan kepada sesama, kepada dunia. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan yang baik, di malam ini kami hendak mengucap syukur kepadamu. Adalah anugerah besar ketika kami diberi kesempatan memilih. Maka dalam tuntunan Roh Kudus, mampukan kami untuk memilih hidup dalam rancangan keselamatan-Mu. Berilah kami hidup baru, dan teguhkan kami agar dapat tetap memelihara integritas iman kami sebagai wujud kesaksian kami. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, jangan biarkan kami kembali hidup dalam prinsip keegoisan dan mementingkan diri sendiri, tetapi tegakkan kami untuk menjadi pemberita kasih-Mu lewat kepedulian, lewat kebersamaan bahu-membahu, menciptakan pola hidup yang saling menjaga, sehingga kami semua, umat di dunia, dapat melewati lembah kelam ini, lalu menyongsong terbitnya hari baru yang penuh dengan selamat. Berkati mereka yang bergumul karena kesehatan tubuh. Mari Tuhan menolong mereka. Mereka yang berduka cita Tuhan hibur. Mereka yang berjuang untuk kebaikan sesama, Tuhan beri semangat dan pengharapan. Bahkan berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu untuk terus setia menjadi terang yang menghadirkan damai sejahtera-Mu kepada dunia. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan.
dan terus tuntun kami di jalan keselamatan-Mu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, Night Call pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita di malam hari ini. Salam sehat, Tuhan menyatakan karya keselamatannya bagi kita, bagi dunia. Amin.